Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang sab'at al-ahruf. Di sini beranggotakan 2 orang, yakni saudara Ahmad Naufal Irsyadi dan saya sendiri Alfa Faizah Husna. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sab'atu ahruf. Nah, terdapat banyak hadis dalam berbagai riwayat yang intinya menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Tetapi di sini disimpulkan dari hadis-hadis tersebut, yakni satu, bahwa Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Yang kedua, pada awalnya Al-Quran diturunkan dalam 1 huruf. Yang ketiga, diturunkannya Al-Quran dengan 7 huruf itu setelah Nabi Muhammad SAW meminta keringanan dan kemudahan bagi umatnya. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan maksud 7 huruf ini dengan perbedaan yang bermacam-macam. Sehingga Ibnu Hayyan mengatakan ahli ilmu berbeda pendapat tentang arti kata 7 huruf menjadi 35 pendapat. Berikut ini kami akan memaparkan pendapat-pendapat tersebut yang paling mendekati kebenaran. Yang pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf adalah 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab mengenai satu makna. Dengan pengertian, jika bahasa mereka berbeda-beda dalam mengungkapkan satu makna, maka Al-Quran pun diturunkan dengan sejumlah lafaz sesuai dengan ragam bahasa tersebut tentang makna yang satu itu. Dan jika tidak terdapat perbedaan, maka Al-Quran hanya mendatangkan satu lafaz atau lebih saja. Nah, dikatakan bahwa ketujuh bahasa itu adalah bahasa Quraisy, bahasa Hudail, Thaqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman. Yang kedua, yang dimaksud dengan 7 huruf adalah 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab yang ada, yang mana dengannya Al-Quran diturunkan, dengan pengertian bahwa kata-kata dalam Al-Quran secara keseluruhan tidak keluar dari ketujuh macam bahasa tadi, yaitu bahasa yang paling fasih di kalangan bahasa Arab, meskipun sebagian besarnya dalam bahasa Quraisy, sedangkan sebagian yang lain dalam bahasa Hudail, Thaqif, Hawazin, Kinana, Tamim, atau Yaman. Karena itu, maka secara keseluruhan Al-Quran mencakup 7 bahasa tersebut. Nah, pendapat ini berbeda dengan pendapat sebelumnya, karena yang dimaksud dengan 7 huruf dalam pendapat ini adalah 7 huruf yang bertebaran di berbagai surat Al-Quran, bukan 7 bahasa yang berbeda dalam kata tetapi sama dalam makna. Menurut Abu Ubaid, yang dimaksud bukanlah setiap kata boleh dibaca dengan 7 bahasa yang bertebaran dalam Al-Quran. Sebagiannya bahasa Quraisy, sebagian yang lain bahasa Hudail, Hawazin, Yaman, dan lain-lain. Nah, beliau menambahkan bahwa sebagian bahasa-bahasa itu lebih beruntung karena dominan dalam Al-Quran. Yang ketiga, sebagian ulama menyebutkan yang dimaksud dengan 7 huruf adalah 7 segi, yaitu amr atau perintah, nahyu atau larangan, wad ancaman, jadal perdebatan, qasas cerita, dan masal atau perumpamaan. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda yang artinya, kitab umat terdahulu diturunkan dari 1 pintu dengan 1 huruf, sedang Al-Quran diturunkan melalui 7 pintu dan dengan 7 huruf, yaitu zajar atau larangan, amr, haram, muhkam, mutasyabih, dan amsal. Yang keempat, segolongan ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf adalah 7 macam hal yang di dalamnya terjadi ikhtilaf atau perbedaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ikhtilaful asma atau perbedaan kata benda. Nah, dalam mufrad, mudzakkar, dan cabang-cabangnya seperti tasniyah, jamak, taknis. Misalnya firman Allah dalam surat Al-Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dibaca dengan bentuk jamak dan dibaca pula dengan bentuk mufrad. Sedang rasmnya yaitu li amanatihim dalam mushaf adalah yang memungkinkan kedua qiraat itu karena tidak adanya alif yang mati atau sukun.
Tetapi kesimpulan akhir kedua macam qiraat itu adalah sama, sebab bacaan dalam bentuk jamak dimaksudkan untuk arti istighraq, yaitu mencakupi, yang menunjukkan jenis-jenisnya. Sedang bacaan dengan bentuk mufrad dimaksudkan untuk jenis yang menunjukkan makna banyak, yaitu semua jenis amanat yang mengandung bermacam-macam amanah yang banyak jumlahnya. Yang kedua, perbedaan dari segi i'rab, seperti firman Allah, ma hadza basyara. Jumhur membacanya dengan nasab, sebab ma berfungsi seperti laisa, sebagaimana bahasa penduduk Hijaz. Dengan bahasa inilah Al-Quran diturunkan. Adapun Ibnu Mas'ud membacanya dengan rafa, sesuai dengan bahasa Tamim, karena mereka tidak memfungsikan lafadz ma seperti laisa. Juga seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Di sini Adamu dibaca dengan nasab, yaitu Adama, dan kalimat dibaca dengan rafa, yaitu kalimatu. Selanjutnya yang ketiga, perbedaan dalam tasrif, seperti firman-Nya dalam surah Saba ayat 19. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina, yaitu dibaca dengan menasabkan rabbana karena menjadi mudhof, dan ba'id dibaca dengan bentuk perintah atau fi'il amr. Nah, di sini lafadz rabbana dibaca pula dengan lafadz rafa sebagai mubtada, dan ba'id dengan membaca fathah huruf ain sebagai fi'il madhinya. Yang keempat yaitu perbedaan dalam takdim, mendahulukan, dan takhir atau mengakhirkan, baik terjadi pada huruf seperti firman-Nya afalam yai'asi di surat Ar-Ra'd ayat 31, maupun di dalam kata seperti fayaqtuluna wa yuqtalun di surah At-Taubah ayat 111, yang mana pertama dibaca dalam bentuk aktif dan yang kedua dibaca dalam bentuk pasif. Juga dibaca dengan sebaliknya. Yang kelima, perbedaan dalam segi ibdal atau penggantian, baik penggantian huruf dengan huruf seperti lafaz di surah Al-Baqarah ayat 159, wanzur ilal 'izami kaifa nushizuha, yang dibaca dengan huruf za dan mendhamahkan huruf nun, tetapi juga dibaca menggunakan huruf ra dan menfathahkan huruf nun. Yang keenam, perbedaan dengan adanya penambahan dan pengurangan. Dalam penambahan, misalnya wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar di surah At-Taubah ayat 100, dibaca dengan tambahan min, yaitu min tahtihal anhar. Keduanya merupakan qiraat mutawatir. Nah, mengenai perbedaan karena adanya pengurangan atau naqas, seperti wa qalu ittakhadallahu walada Al-Baqarah ayat 116, tanpa huruf wawu jumhur ulama membacanya qalu ittakhadallahu walada. Nah, perbedaan dengan adanya penambahan dalam qiraah ini, qiraah ahad, terlihat dalam qiraah Ibnu Abbas. Selanjutnya yang keenam yaitu perbedaan dengan adanya penambahan dan pengurangan. Dalam penambahan, misalnya wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar At-Taubah ayat 100, dibaca dengan tambahan min tahtihal anhar. Nah, keduanya merupakan qiraat mutawatir. Mengenai perbedaan karena adanya pengurangan atau naqis, seperti wa qalu ittakhadallahu walada dalam Al-Baqarah ayat 116, itu ada yang berpendapat dengan tanpa huruf wawu. Nah, dengan dibaca qalu ittakhadallahu walada. Perbedaan dengan adanya penambahan dalam qiraah ahad terlihat dalam qiraah Ibnu Abbas.
dengan sebagaimana di dalam surah Al-Kahfi ayat 79 yang asalnya wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasba. Nah, di situ ditambahi dengan kalimat sholihah, yaitu dengan dibaca wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasba sholihah. Nah, dan memakai kata amamahum di depannya sebagai ganti dari kata waro'a tadi. Selanjutnya, perbedaan lahjah dengan pembacaan tafhim atau tebal dan tarqiq atau tipis, fathah dan imalah, idhar dan idgham, hamzah dan tashil, ismam dan lain sebagainya. Seperti membaca imalah dan tidak imalah, seperti dalam surah Thaha ayat 9, yakni hal ataka haditsu Musa. Nah, di situ bisa dibaca dengan mengimalahkan kata ata dan Musa. Selanjutnya membaca tarqiq huruf ra seperti khabiran basira. Itu dibaca khabiran basira. Itu bisa seperti itu. Dan mentafhimkan huruf lam dalam kata at-talaq, mentashilkan atau meringankan huruf hamzah dalam ayat qad aflahal mu'minun. Selanjutnya, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa bilangan 7 itu tidak bisa diartikan secara harfiah, tetapi angka 7 tersebut hanya sebagai simbol kesempurnaan menurut kebiasaan orang Arab. Nah, dengan demikian, maka kata 7 adalah isyarat bahwa bahasa dan susunan Al-Quran merupakan batas dan sumber utama bagi semua perkataan orang Arab yang telah mencapai puncak kesempurnaan tertinggi. Sebab, lafaz sab'ah atau 7 dipergunakan pula untuk menunjukkan jumlah banyak dan sempurna dalam bilangan satuan, seperti 70 dalam bilangan puluhan dan 700 dalam bilangan ratusan. Nah, kata-kata itu tidak dimaksudkan untuk bilangan tertentu. Selanjutnya yang ke-9, ada juga para ulama yang berpendapat yang dimaksud dengan 7 huruf tersebut adalah qiraah sab'ah. Selanjutnya di sini ada hikmah turunnya Al-Quran dengan 7 huruf. Hikmah turunnya Al-Quran dengan 7 huruf atau ahruf sab'ah dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memudahkan bacaan dan hafalan bagi bangsa yang ummi, yang setiap kabilahnya mempunyai dialek masing-masing dan belum terbiasa menghafal syariat, apalagi mentradisikannya. Terus, yang kedua, bukti kemukjizatan Al-Quran sebagai kebahasaan orang Arab. Yang ketiga, kemukjizatan Al-Quran dalam aspek makna dan hukum-hukumnya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.